Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas mengenai rumus sinus dari jumlahan sudut. Mengapa kita perlu mengetahui rumus dari sinus dari penjumlahan dua sudut atau biasa disingkat dengan sin jumlah? Alasannya adalah, selain kita tahu bagaimana nilai trigonometri untuk sudut-sudut yang istimewa, kita juga perlu tahu bagaimana nilai dari trigonometri untuk sudut-sudut yang selain sudut istimewa. Nah, kalau kita sudah tahu rumus sin jumlah, maka salah satunya kita bisa mencari nilai dari sin 75 derajat. Mengapa demikian? Karena 75 derajat itu bisa kita tuliskan dalam bentuk penjumlahan dua sudut yang istimewa, yaitu 30 derajat dan 45 derajat. Oke, langsung saja kita cari tahu apa sih rumus sin jumlah, dan pada video ini akan kita cari tahu bagaimana rumus sin alfa tambah beta. Kita mulai dengan mengkonstruksi segitiga sebarang ABC. Kemudian dari titik A, kita buat ruas garis AD yang tegak lurus BC. Misalkan alfa besar sudut BAD, kemudian beta besar sudut DAC. Kemudian kita misalkan panjang sisi AB sama dengan M, kemudian panjang sisi AC sama dengan N. Perhatikan bahwa segitiga ABD dengan segitiga ADC merupakan segitiga siku-siku. Pada segitiga ABD, sin alfa sama dengan depan bagi miring. Panjang sisi depan alfa sama dengan BD. Panjang sisi miring dari segitiga ABD sama dengan AB. Sehingga sin alfa sama dengan BD per AB. Atau BD sama dengan AB kali sin alfa. Kita tahu panjang sisi AB sama dengan M, sehingga panjang sisi BD sama dengan M sin alfa. Kemudian, cos alfa nilainya sama dengan samping bagi miring. Panjang sisi samping sudut alfa sama dengan AD. Kemudian, panjang sisi miring segitiga ABD adalah AB. Sehingga cos alfa sama dengan AD per AB. Atau AD sama dengan AB kali cos alfa. Karena panjang AB-nya M, berarti AD sama dengan M cos alfa. Kemudian kita tulis di sini panjang sisi BD M sin alfa. Kemudian panjang sisi AD M cos alfa. Dengan cara yang serupa, pada segitiga ADC, kita akan peroleh panjang sisi DC sama dengan N sin beta. Kemudian panjang sisi AD sama dengan N cos beta. Kemudian kita tulis panjang sisi AD N sin beta. Kemudian panjang sisi AD N cos beta. Karena segitiga ABC itu terbagi atas segitiga ADC dan segitiga ABD, maka kita peroleh hubungan luas segitiga ABC itu nilainya sama dengan luas segitiga ABD ditambah luas segitiga ADC. Rumus luas segitiga ABC dengan meninjau sudut A, maka nilainya setengah kali sin besar sudut A kali panjang sisi AC kali panjang sisi AB. Kemudian luas segitiga siku-siku ABD itu nilainya setengah kali AD kali BD. Kemudian luas segitiga siku-siku ADC nilainya setengah kali AD kali DC. Nah,
Kita tahu besar sudut A itu nilainya jumlahan dari alfa dan beta. Sehingga kita tulis setengah kali sin alfa tambah beta, kemudian panjang AC-nya N, panjang AB-nya M, sama dengan setengah kali E pada segitiga ABD. Kita sudah peroleh tadi, panjang sisi AD itu nilainya N cos beta. N cos beta, kemudian panjang sisi BD, M sin alfa. Tambah setengah kali E pada segitiga ADC, panjang sisi AD, M cos alfa. Kemudian panjang sisi DC, N sin beta. Oke, perhatikan bahwa setiap suku itu memiliki N kali M ya. Kemudian di sini juga ada N kali M. Kemudian di sini juga ada N kali M. Kalau kedua ruasnya kita bagi dengan M kali N, maka ruas kiri menjadi setengah sin alfa tambah beta. Kemudian setengah kali cos beta kali sin alfa. Kemudian suku berikutnya setengah cos alfa sin beta. Oke. Kita tujuannya di awal mencari nilai dari sin alfa tambah beta. Jadi kita kalikan lagi kedua ruas dengan 2 ya. Sehingga sebelah kirinya sekarang menjadi sin alfa tambah beta. Kemudian suku pertama di ruas kanan cos beta sin alfa. Kemudian suku kedua di ruas kanan menjadi cos alfa sin beta. Oke, bentuk perkalian cos beta dengan sin alfa bisa kita tukar ya. Sehingga kita peroleh sekarang rumus sin alfa tambah beta, yaitu sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Oke. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan rumus sinus dari penjumlahan sudut, yaitu sin alfa tambah beta nilainya sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan di awal, yaitu berapakah nilai dari sin 75 derajat? Oke, 75 derajat kita tahu bisa kita tuliskan sebagai penjumlahan dua sudut istimewa, yaitu sin 30 derajat ditambah 45 derajat ya. Oke, kita anggap 30 derajat sebagai alfa, kemudian 45 derajat sebagai beta. Menggunakan rumus sinus penjumlahan di atas, maka bisa kita uraikan menjadi sin 30 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos 30 derajat kali sin 45 derajat. 30 derajat sebagai alfa, kemudian 45 derajat sebagai beta. Oke, berapakah nilai sin 30 derajat? Oke, kita sudah tahu nilainya setengah. Kemudian, berapakah nilai cos 45 derajat? Akar 2 per 2. Ditambah, berapakah nilai cos 30 derajat? Yaitu akar 3 per 2. Kemudian, sin 45 derajat nilainya akar 2 per 2. Oke, kita kalikan. Yang pertama, hasilnya akar 2 per 4. Yang berikutnya hasilnya akar 3 kali akar 2 nilainya akar 6 dibagi 2 kali 2, 4. Oke, kita satukan. Penyebutnya menjadi akar 2 ditambah akar 6 per 4. Jadi, kita peroleh nilai sin 75 derajat sama dengan akar 2 ditambah akar 6 per 4. Baik, sekian untuk video ini. Semoga bermanfaat dan tentunya dapat menambah pengetahuan bagi Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.